Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga membangkitkan jiwa nasionalisme. Di bulan suci ini, kita diajarkan arti pengorbanan, kebersamaan, dan kepedulian, nilai-nilai yang juga membangun bangsa. Dulu, para pejuang tetap berpuasa di medan perang demi kemerdekaan. Sekarang, kita berjuang dengan cara lain, membangun bangsa dengan kejujuran, disiplin, dan solidaritas. Bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum membangun Indonesia yang lebih baik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Ini dulu perasaan kita ketemu 5 minggu yang lalu masih pakai jilbab ini, nggak dicuci. Baik, ibu-ibu sekalian, hari ini kita bahas tentang nasionalisme. Ramadan dan nasionalisme. Kenapa ini menarik? Karena kemerdekaan Indonesia ya 17 Agustus 1945 itu dibacakan ketika bulan Ramadan. Ketika bulan puasa. Jadi Bung Karno, Bung Hatta membacakan deklarasi Indonesia itu ketika bulan Ramadan. Jadi banyak peristiwa-peristiwa Indonesia, kebangsaan pun dalam sejarah Islam itu justru peristiwa-peristiwa heroik, peristiwa-peristiwa nasionalisme itu terjadi pada bulan-bulan Ramadan. Dalam sejarah Islam pun perang Badar, perang yang besar dalam Islam yang dimenangkan oleh pasukan Islam atau pasukannya Nabi itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penting bagi bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah kemudian nasionalisme Indonesia itu hari-hari ini harus kita bangkitkan. Kenapa nasionalisme Indonesia itu penting kita bangkitkan? Karena kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, seperti yang disinyalir oleh surat Al-Hujurat ayat 13. Ayo, giliran Bu Ingrid yang baca, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Ada satu kata yang menarik itu untuk menggambarkan semangat nasionalisme, menggambarkan kecintaan kita terhadap satu golongan dengan golongan yang lain. Itu adalah lita'arufu. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbangsa-bangsa? Ada perempuan, ada laki-laki, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang dari berbagai kelompok. Supaya apa? Supaya kita lita'arufu, supaya saling kenal satu dengan lainnya sebagai satu bangsa. Saling cinta, saling mengasihi. Makanya ada silaturahim. Esensi nasionalisme itu sebenarnya adalah silaturahim. Kita menjaga silaturahim satu dengan lainnya. Kalau ibu bapak tidak kenal orang Aceh, orang Batak, orang Jawa, maka tidak akan ada itu nasionalisme, tidak akan ada itu persatuan Indonesia. Kuncinya adalah jaga silaturahim sesama umat manusia, sama anak bangsa. Baik, ibu-ibu sekalian, sampai sini bisa dipahami? Paham. Monggo, siapa yang mau bertanya? Ini kok banyak sekali gitu loh. Tadi yang muda, kemarin yang muda, sekarang yang agak muda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veronica, mau nanya Bang, apakah Pancasila sudah sesuai dengan ajaran agama Islam? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini paling sering ditanyakan ke saya. Yang namanya Pancasila itu apakah sudah bersesuaian dengan Islam? Sangat bersesuaian, Bu. Bayangkan, Pancasila itu dirumuskan oleh bapak-bapak bangsa kita. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah, ada dari yang lain-lainnya, dan dari luar agama Islam. Itu sesuai nggak dengan ajaran Tauhid? Sesuai. Artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancasila pun demikian. Artinya apa? Pancasila itu merangkum nilai dan semangat Islam. Jadi kalau kemudian kita berislam, kemudian berpancasila, maka itu sangat bersesuaian. Justru ketika kita menerapkan nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu sangat bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak ada satupun nilai-nilai yang di dalam Pancasila yang sebagai ideologi bangsa kita itu yang bertentangan dengan ajaran Islam maupun ajaran Al-Quran maupun As-Sunnah. Justru Pancasila itu banyak menerjemahkan nilai-nilai Islam. Ibu-ibu ini sering pengajian, majelis taklim, apakah itu bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila? Sangat bersesuaian, karena kehidupan beragama itu dilindungi oleh negara. Oleh sebab itu, Pancasila, Islam itu sangat bersesuaian, bahkan nilai-nilai dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.